Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas teori Van Hill yang merupakan tugas mata kuliah geometri dengan dosen pengampu Ibu Diana Ermawati, SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Melda Puspitasari dengan NIM 2022-33036 dari Universitas Muria Kudus, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Teori Van Hill. Apa itu teori Van Hill? Teori Van Hill adalah teori belajar yang menitik beratkan pada proses berpikir siswa yang cocok digunakan dalam pembelajaran geometri. Sedangkan geometri, apa itu geometri? Geometri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara objek-objek geometri seperti titik, garis, bangun, dan sudut. Pencetus teori Van Hill. Teori Van Hill pertama kali dikembangkan oleh Pierre-Marie Van Hill dan Dina Van Hill-Geldof dalam disertasi yang terpisah di Universitas Utrecht pada tahun 1957. Dalam pandangan Van Hill, siswa akan mengalami tahapan berpikir tentang geometri melalui 5 tahapan. Berikut ada 5 tahapan berpikir menurut Van Hill. Yang pertama ada tahap pengenalan, yang kedua tahap analisis, yang ketiga tahap pengukuran, yang keempat tahap deduksi, dan yang kelima tahap keakuratan. Yang pertama, tahap pengenalan. Pada tahap ini, siswa dapat mengenal bentuk-bentuk geometri hanya dari penampakan visualnya, seperti papan catur berbentuk persegi, pintu berbentuk persegi panjang, dan penggaris segitiga berbentuk segitiga. Yang kedua, tahap analisis. Pada tahap ini, siswa dapat menganalisis sifat-sifat bangun dengan melakukan pengamatan, pengukuran, eksperimen, menggambar, dan membuat model. Contohnya seperti persegi. Siswa dapat mengetahui bahwa persegi memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut, dan seluruh sisinya membentuk garis lurus. Yang kedua, lingkaran. Siswa mengetahui bahwa lingkaran hanya memiliki 1 sisi dan tidak memiliki sudut. Yang ketiga, tahap pengurutan. Pada tahap ini, siswa dapat melihat hubungan sifat-sifat pada bangun geometri dan sifat-sifat antara beberapa bangun geometri. Contohnya, persegi, persegi panjang, dan jajar genjang. Siswa mengetahui bahwa bangun tersebut memiliki 4 sisi dan 4 sudut, serta sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang keempat, tahap deduksi. Pada tahap ini, siswa dapat mengkonstruksi bukti, memahami peran aksioma, definisi, teorema dalam geometri, dan mengetahui makna dari kondisi-kondisi yang perlu dan cukup. Contohnya seperti persegi, siswa dapat mengetahui rumus keliling persegi, yaitu keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau keliling sama dengan 4 kali sisi. Rumus luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Jumlah sudut pada persegi berjumlah 360 derajat dikarenakan persegi memiliki 4 sudut, di mana satu sudutnya sebesar 90 derajat. Yang kelima, tahap keakuratan. Pada tahap ini, siswa dapat melakukan penalaran secara formal tentang sistem-sistem dalam geometri tanpa membutuhkan model-model konkret sebagai acuan. Tingkat ini merupakan tingkat berpikir paling rumit, tinggi, dan kompleks. Unsur utama dalam pembelajaran geometri. Menurut Van Hill, terdapat 3 unsur utama dalam pengajaran geometri, yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran. Apabila ketiga unsur tersebut dikelola dengan baik, maka peningkatan kemampuan berpikir anak lebih tinggi. Terdapat 5 fase pembelajaran menurut Van Hill. Yang pertama, fase informasi. Yang kedua, fase orientasi. Yang ketiga, fase eksplisitasi. Yang keempat, fase orientasi bebas. Dan yang kelima, fase integrasi.
Fase informasi. Pada fase ini, guru dan siswa menggunakan tanya jawab dan kegiatan tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap berpikir siswa. Yang dipelajari adalah sifat komponen dan hubungan antar komponen bangun-bangun segi 4. Yang kedua, fase orientasi. Pada fase ini, siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat yang disiapkan guru. Contohnya membuat bentuk persegi panjang, segitiga di kertas. Aktivitas ini akan membuat siswa tahu ciri-ciri sifat komponen dan hubungan antar komponen segi 4. Yang ketiga, fase penjelasan. Pada fase ini, siswa dapat mengelompokkan bangun segi 4 berdasarkan sifat-sifat tertentu. Yang keempat, fase orientasi bebas. Pada fase ini, siswa dapat menghadapi tugas-tugas yang kompleks dan memerlukan banyak langkah. Yang kelima, fase integrasi. Pada fase ini, siswa dapat meninjau kembali dan meringkas kembali apa yang dipelajari. Pada akhir fase kelima ini, siswa mencapai tahap berpikir yang baru. Jadi di fase integrasi ini, siswa dapat menyimpulkan sifat-sifat yang ada di bangun-bangun geometri. Model pemahaman segi 4 menurut Van Hill. Segi 4 terdiri atas sembarang trapesium, layang-layang, dan jajar genjang. Sedangkan layang-layang dapat menjadi belah ketupat, kemudian menjadi persegi lagi. Yang jajar genjang bisa berubah menjadi belah ketupat dan menjadi persegi panjang. Dan pada akhirnya akan kembali menjadi persegi. Yang pertama, persegi. Persegi memiliki 4 sisi sama panjang, 4 sudut sama besar. Yang kedua, persegi panjang. Memiliki sisi yang berhadapan sama panjang, 4 sudutnya sama besar. Yang ketiga, belah ketupat. Memiliki 4 sisi sama panjang, sudut yang berhadapan sama besar. Yang keempat, jajar genjang. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sudut yang berhadapan sama besar. Yang kelima, trapesium. Memiliki 1 pasang sisi yang berhadapan sejajar. Yang keenam, layang-layang. Memiliki 2 pasang sisi yang tidak berhadapan sama panjang, 1 pasang sudut yang berhadapan sama besar. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan teori Van Hill. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.